Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma, mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas FKIP. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Geografi. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang analisis spasial. Nah, di sini kita bisa lihat di sini bisa terbagi beberapa poin. Yang pertama terdiri dari pengertian analisis spasial, jenis-jenis dan fungsi analisis spasial geografik. Yang pertama kita bahas tentang pengertian analisis spasial geografik. Analisis spasial geografi merupakan kumpulan dari teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan datasheet. Hal ini hasil dari analisis data spasial sangat tergantung dari lokasi atau tempat di mana objek sedang dianalisis. Selain itu, analisis spasial juga bisa digunakan sebagai teknik-teknik yang dapat digunakan untuk meneliti juga mengeksplorasi dari sudut pandang ke ruangan. Di sini juga kita bisa lihat analisis juga merupakan teknik ataupun proses yang mengakibatkan beberapa atau sejumlah fungsi perhitungan serta evaluasi logika matematis yang dapat dilakukan pada data spasial dalam rangka untuk memperoleh nilai tambah, ekstraksi serta informasi baru yang beraspek spasial. Yang selanjutnya itu jenis-jenis analisis spasial. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa jenis-jenis. Yang pertama itu pada pelaksanaannya. Analisis spasial dapat dilakukan dengan jenis-jenis tertentu. Masing-masing memiliki fungsi dan juga penggunaan yang berbeda-beda. Jenis analisis spasial berupa keyword basis data, pengukuran, fungsi kedekatan, model pemukiman digital, klasifikasi, overlay, dan juga pengubahan unsur-unsur spasial keyword basis data. Nah, yang selanjutnya itu poin kedua ada fungsi dari keyword basis data, di mana dapat dilakukan dengan cukup mudah. Nah, di sini cukup mudah itu cukup menekan filter yang diinginkan. Namun untuk keyword yang lebih lengkap dan kompleks dalam menggunakan peretaan kondisional atau conditional statement. Dan yang poin selanjutnya itu ada fungsi analisis spasial. Nah, di sini menurut Edi Prahasta 2009, fungsi dari analisis spasial terbagi menjadi 4. Yang pertama itu klasifikasi atau reklusif, yaitu suatu kegiatan yang mengklasifikasikan kembali suatu data hingga pada akhirnya menjadi sebuah data spasial yang baru dan berdasarkan pada kriteria atau atribut tertentu. Dan yang kedua itu jaringan atau network, yaitu sebuah fungsi analisis yang menunjuk pada data-data spasial, titik-titik ataupun garis-garis sebagai jaringan yang tidak terpisahkan. Yang ketiga ada overlay. Overlay di sini merupakan fungsionalitas
yang menghasilkan layar spasial baru, menghasilkan data spasial baru, di mana layar tersebut merupakan hasil dari kombinasi minimal dua layar yang menjadi masukannya. Dan yang poin keempat ada buffering. Di sini buffering adalah fungsi yang menghasilkan layar spasial baru, menghasilkan layar data spasial baru dengan bentuk poligon serta memiliki jarak tertentu dari unsur-unsur spasial yang menjadi masukannya. Yang terakhir kita beralih ke poin terakhir, yaitu jenis-jenis analisis spasial. Yang salah satunya itu poin pertama masuk di metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada metode kuantitatif binary, metode kuantitatif berjenjang, dan metode kuantitatif berjenjang terimbang. Yang pertama ada metode kuantitatif binary, yaitu pendekatan ini menggunakan operasi hingga operasi logikaan yang terdapat di dalam algoritma, sehingga dalam pengharkatan terhadap parameter kelas yang digunakan hanya 2 kelas, yaitu nilai 1 ada yang diterima dan nilai 0 tidak diterima. Kedua ada metode kualitatif berjenjang. Pendekatan kuantitatif ini memberikan nilai yang sama untuk setiap komponen dalam menganalisis. Setiap komponen yang digunakan mempunyai harkat yang sama untuk analisis, dengan berasumsi bahwa setiap komponen memiliki pengaruh yang sama terhadap objek yang dianalisis. Dan yang terakhir ada metode kuantitatif berjenjang terimbang. Metode ini, yaitu pendekatan ini tetap memberikan nilai pengharkatan, tetapi menggunakan bobot yang berbeda untuk setiap variabel yang digunakan dalam menganalisis. Pemberian bobot tergantung pada besar atau kecilnya pengaruh variabel tersebut yang terdapat pada tema analisis. Metode ini juga memberikan asumsi jika setiap variabel mempunyai pengaruh yang berbeda tergantung dari tujuan objek yang dianalisis. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.